Halo rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Siberasia. Di pertemuan pertama ini, kita akan coba nih membahas mengenai ruang lingkup statistik inferensial. Sebagai pendahuluan, kita telah mempelajari ya statistik 1 pada semester lalu, di mana pada statistik ekonomi dan bisnis pertama, kita akan mempelajari ruang lingkup statistik deskriptif. Sementara di statistik ekonomi dan bisnis kedua ini, maka kita akan bicara nih ruang akan kita pelajari, yaitu mengenai statistik inferensial. Oke, untuk lebih mudah dalam membedakannya teman-teman, dapat kita lihat pada tabel berikut ini ya. Nah, sederhananya, jadi perbedaan statistik deskriptif dan statistik inferensial terletak pada tujuannya, proses analisis hingga pada penyajian data daripada hasil analisis itu. Nah, oke, perbedaan pertama adalah tujuan dilakukannya analisis statistik. Jadi statistik deskriptif bertujuan untuk menjelaskan nih bagaimana karakter data yang sudah diketahui. Di lain sisi, ketika kita bicara statistik inferensial, itu bertujuan mengambil kesimpulan mengenai suatu populasi lewat analisis sampel. Nah, kemudian perbedaan statistik deskriptif dan inferensial selanjutnya adalah dalam proses pengolahan datanya, teman-teman. Jadi analisis deskriptif ini dia menggunakan ya metode yang relatif sederhana tentunya, seperti rata-rata dan varian. Kemudian sedangkan ada juga kita bicara mengenai sentral tendensi ya, ukuran dispersi dan lain-lainnya pada statistik pertama di semester lalu kemarin. Sedangkan ketika kita bicara mengenai analisis inferensi ya, ini menggunakan metode yang lebih rumit teman-teman. Seperti bagaimana kita berbicara membandingkan data, kemudian bagaimana bicara antara hubungan antara setiap variabel ya, korelasi dan regresinya gitu kan. Dan juga tentunya adalah yang paling penting adalah membuat prediksi hingga membuat kesimpulan. Nah, kemudian perbedaan terakhir dari keduanya adalah bagaimana cara menyajikan hasil akhir. Nah, karena berguna untuk menggambarkan situasi tertentu, jadi yang teman-teman pelajari di semester 1 ya, statistik ekonomi bisnis yang pertama, statistik deskriptif itu menyajikan hasil analisisnya dalam bentuk tabel dan grafik, teman-teman. Tentu berbeda ya dengan statistik inferensial yang menyajikan hasil akhirnya dalam bentuk probabilitas, karena bertujuan untuk menjelaskan kemungkinan atau probability. Oke. Jadi apa rekan-rekan yang dimaksud dengan statistik inferensial tersebut? Jadi ketika berbicara mengenai statistik inferensial, ini merupakan serangkaian teknik nih yang digunakan untuk mengkaji, menaksir, dan mengambil kesimpulan ya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel untuk menggambarkan karakteristik atau ciri dari suatu populasi. Nah, oleh karena itu, statistik inferensial ini disebut juga nih sebagai statistik induktif atau statistik penarikan kesimpulan. Nah, dalam statistik inferensial, kesimpulan dapat diambil setelah melakukan pengolahan serta penyajian data ya dari suatu sampel yang diambil dari suatu populasi, teman-teman. Oke, jadi statistik inferensial itu dibagi ya menjadi dua. Yang pertama yaitu statistik parametrik dan statistik non-parametrik. Nah, ketika kita bicara statistik parametrik, terutama digunakan untuk menganalisa data interval, rasio ya. Data interval, data rasio itu dia berupa statistik parametrik, teman-teman, yang diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Jadi ada asumsinya di sana. Jadi dari data-data populasi yang berdistribusi normal. Kemudian ada jenis yang kedua nih dari inferensial statistik ya, yaitu mengenai statistik non-parametrik. Nah, ini digunakan utamanya untuk menganalisa data-data yang bersifat nominal gitu. Tadi kan interval dan rasio ya. Dan juga selain nominal, di non-parametrik ini juga berbicara mengenai data ordinal dari populasi yang dia bebas distribusi. Jadi kan kalau di parametrik itu dia harus berdistribusi normal ya. Sementara kalau non-parametrik ya kita nggak berbicara mengenai mau normal atau tidak, ya tetap kita bisa menggunakan non-parametrik ini seperti itu. Oke, setelah mengetahui apa itu statistik inferensial dan perbedaannya ya dengan statistik deskriptif, ada baiknya nih teman-teman mengetahui alasan mengapa kita harus menggunakan metode atau mempelajari statistik inferensial ini. Tentunya statistik inferensial memiliki manfaat antara lain sebagai berikut.
Yang pertama, sebagai alat untuk menduga populasi, teman-teman. Karena kembali lagi ya, tujuan utama statistik inversial adalah untuk menduga nilai populasi. Nah, dengan adanya penggunaan metode ini, tentu kita mengharapkan hasil pengukuran yang akurat dan tepat. Oke, kemudian yang kedua, manfaatnya adalah sebagai metode analisa yang sangat terstruktur, teman-teman. Karena tentu ya, statistik inferensial ini memiliki formula yang sangat bagus gitu, yang sangat terstruktur dan teruji secara sistematis sehingga mencegah hasil-hasil yang bias, teman-teman. Oke, jadi sederhananya ketika kita berbicara mengenai alur statistik inferensial ya, adalah pertama kita berbicara mengenai pengambilan sampel, kemudian dari pengambilan sampel kita bicara mengenai pemilihan analisa, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan untuk populasi yang kita teliti, teman-teman. Baik, sebagai kesimpulan, saya berikan nih sebuah contoh kasus sederhana bagaimana cara mengaplikasikan statistika deskriptif dan inferensial ya. Oke, anggap saja nih teman-teman lagi jalan-jalan di sebuah mall dan memutuskan untuk survei ya sebanyak 100 orang. Jadi survei tersebut tujuannya untuk mengetahui apakah mereka suka belanja di Matahari Mall atau tidak. Nah, dari hasil survei tersebut ya, teman-teman bisa membuat tabel dan chart. Misal 50 orang bilang, ya saya suka belanja di Matahari. Dan 50 orang lagi bilang, saya tidak suka belanja di Matahari. Nah, ini merupakan contoh daripada proses statistik deskriptif, teman-teman. Gitu. Nah, selanjutnya, ketika Anda, ya teman-teman bisa melakukan riset lagi untuk mengambil sebuah insight yang lebih dalam. Sebagai contoh, kita mau nih menguji hipotesis usia pengunjung Matahari Mall tadi. Oke, setelah kita mengumpulkan sampel, data, dan melakukan uji hipotesis, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 95% nih kemungkinan ya usia pengunjung itu berada di antara 16 sampai 25. Nah, insight ini sangat berguna bagi Matahari sehingga mereka bisa mengalokasikan resource-nya untuk strategi yang tepat. Nah, proses inilah yang disebut sebagai statistika inferensial. Oke, demikianlah rekan-rekan pertemuan pertama ya untuk membahas bagaimana ruang lingkup statistik inferensial pada mata kuliah statistik ekonomi dan bisnis yang kedua. Kita berjumpa lagi pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetap semangat dan salam sukses untuk kita semua.